Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video pekanan tentang proyek saya, yaitu menggunakan Golang dan React.js. Di sini sedikit penjelasan tentang Golang. Golang adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google dan dikenal karena kecepatan kompilisasinya, efisien performanya, serta kemudahan dalam membangun aplikasi backend yang ringan namun sangat fleksibel. Golang saat ini telah menjadi pilihan banyak perusahaan besar dalam membangun Microsoft hingga aplikasi backend berskala besar. Dan ada juga penjelasan singkat tentang React. React adalah library JavaScript atau open source yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna user interface dengan interaktif dan dinamis. Ketika digabungkan dengan TypeScript, React menjadi lebih kuat dan dapat dipelihara dalam jangka panjang karena fitur pengetikan statis dan membantu dalam proses pengembangan aplikasi skala besar. Dan ada juga library yang saya gunakan, yaitu Struct. Singkatan dari struktur adalah tipe data bahasa pemrograman dalam Golang yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel disebut fleet ke dalam satu kesatuan. Struk mirip seperti template atau blueprint untuk membuat proyek seperti kelas OOP tapi tanpa pewarisan. Dan saya juga menggunakan untuk database-nya untuk mengubah pasportnya. Pasport yang disimpan di database ini akan berubah seperti ini tanpa dalam bentuk plain text atau paspor aslinya. Saya menggunakan Halpress, dan paspor yang disimpan di database tidak akan berbentuk paspor aslinya. Kita harus menghasport tersebut terlebih dahulu untuk menggunakan algoritma seperti break-free, dan sekarang kita akan melihat ini hasilnya. Seharusnya di sini paspornya cuman menuliskan paspor. Dan juga saya akan menjelaskan interaksi database dalam backend. Dalam membangun aplikasi backend, kita pasti akan berinteraksi dengan namanya database, baik untuk menyimpan, membaca, dan memperbarui maupun menghapus data dari klien. Ada contoh beberapa beberapa perbandingan ORM di berbagai bahasa, seperti PHP yang menggunakan Laravel, JavaScript yang menggunakan Sequelize atau Prisma. Dan juga untuk bahasa yang saya gunakan di website ini, yaitu Golang atau yang menggunakan Grom. Apa itu Grom? Grom adalah library object relation mapping ORM populer untuk bahasa pemrograman Golang. Fungsi dari ORM tersebut menyederhanakan interaksi antar aplikasi Go dengan database relasional, memungkinkan developer untuk bekerja dengan objek dan struktur dari data Go. Dan juga yang lebih penting, tidak perlu menuliskan SQL lagi, dan SQL secara eksplisit. Maka berikutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari website ini. Di sini ketika kita masuk, maka seperti biasa, seperti web
Lainnya kita bakalan diarahkan ke halaman registrasi. Maka ketika kita register, seperti biasa juga. Dan ketika kita sudah mendaftar atau meregistrasi akun kita tadi, maka kita akan diarahkan ke halaman login. Dan itu langsung otomatis menuju ke halaman login. Dan ketika kita berhasil login, maka kita bakalan diarahkan ke halaman dashboard. Tapi seperti website minggu lalu, cuman halaman dashboardnya cuman segini. Tetapi untuk melihat semua user, kita menggunakan halaman admin, karena di sini masih halaman untuk pengguna adminnya saja yang dibikin dari tutorial itu. Di sini ada halaman user, semua user sudah ditampilkan di sini. Nah, ini tadi akun yang terakhir saya bikin, yaitu Aditya, maka dia bakalan ditaruh di paling bawah, dan dia juga mendapatkan tempat di dalam database, yaitu bagian ini. Dia bakalan masuk ke ID ke-10 dan ini. Dan juga seperti penjelasan di awal, password yang kita tulis akan dirubah menjadi berbentuk plain text atau tulisan yang disamarkan supaya password kita tidak gampang dibobol. Dan yang berikutnya yaitu di bagian sini juga ada untuk tambah user, tapi kita tidak usah tambah user. Dan juga ada halaman edit. Ini kita bakalan edit akun yang terakhir 2 jadi 2. Dan juga ketika kita ingin mengedit itu dari halaman admin, kita harus menggunakan passwordnya juga. Maka dengan itu yang kita edit tadi juga berubah. Dan di sini juga ada fitur hapus, tombol bottom menggunakan bottom hapus. Sini ketika kita menghapusnya, delete atau mencet bottom delete, maka kita bakalan didatangkan alert seperti ini, atau peringatan apakah kita betulan mau menghapus akun ini atau user ini. Maka ketika kita memencet OK, dia datanya akan terhapus. Begitupun juga di dalam database, dia akan terhapus. Tuh. Dan yang terakhir yaitu ada halaman logout. Bukan halaman, langsung tombol G. Seperti kalau kita melogoutnya, maka kita langsung beralih ke halaman login. Mungkin untuk video pekan ini sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.